Welcome back to my channel guys. Jadi udah banyak banget yang request episode ini. Gak banyak sih, cuman beberapa. Tapi gak apa-apa, gue bakalan bahas. So, gue juga mau bilang terima kasih buat kalian yang udah subscribe sama dukung channel ini. Gue gak bisa ngomong banyak, but gue sayang kalian guys. Nah, daripada lama, yuk cus lanjut. Di awal cerita, ada kakak gue yang lagi berdiri di depan gedung. Nah, siapa lagi kalau bukan kakak tercinta gue, Nano. Ya, entah kenapa si Nano berdiri di sana. Tapi beberapa saat kemudian, kayak ada daun jatuh gitu terus mengenai wajahnya. Sampai kayak ada goresan gitu loh di wajah cantiknya. Dan dia tersenyum. Sumpah kalau lagi senyum mirip gue. Scene berganti pada seorang siswi yang berjalan di antara teman-temannya. Dia adalah Ying. Saat di kelas, tiba-tiba seorang siswi masuk yang tak lain adalah si Nano. Lagi-lagi, Nano jadi anak baru guys. Dia disuruh duduk di sampingnya Ying. Tapi di episode ini kayak dijelasin Nano bisa baca ekspresi orang. Contohnya, waktu si Ying tersenyum. Si Nano mengartikan itu sebagai dua arti loh, yaitu pertama si Ying ingin berteman dengannya. Dan yang kedua, si Ying ingin mengenal musuhnya. Nah, jika si anak baru lebih cantik, berarti dia musuh. Dan di sini gue tahu kenapa Nano ngebiarin wajahnya tergores. Itu berarti dia ingin mendekati si Ying guys. Karena dengan wajah Nano tergores, berarti dia bukan musuh. Ying mengajak Nano ke Menara Ledpah. Itu loh guys, yang tadi gue bilang gedung, ternyata namanya Menara Ledpah. Nano pura-pura nggak tahu dong, tuh menara buat apa. Terus si Ying ngejelasin kalau tuh menara adalah fasilitas buat orang-orang yang masuk 10 besar. FYI ya guys, sekolah ini adalah sekolah khusus cewek. Dan peringkat ditentukan oleh standar kecantikan masing-masing siswi. Dan si Ying adalah salah satu siswi yang masuk 10 besar, yaitu peringkat ke-10. Jadi mereka punya aplikasi buat tahu peringkat kecantikan mereka berapa. Pokoknya super canggih gitu deh. Ying pun mengajak Nano masuk untuk menunjukkan bagaimana indahnya menjadi 10 besar. Saat Ying dan Nano masuk, ada sebuah pengumuman di layar tancap gitu. Pengumumannya yaitu bintang gemerlap yang berikutnya akan segera tiba. Ying pun terlihat sangat antusias saat menontonnya, dan hal itu diketahui oleh Nano. Ying mengajak Nano untuk makan bersama. Nah, saat mereka makan, Ying mengatakan dia tak bisa membawa Nano setiap hari ke menara itu. Mungkin selanjutnya Nano harus hidup sebagai murid biasa, seperti anak yang lain. Ying juga mengatakan terkadang ia juga ingin tinggal di luar. Dan Nano yang mendengar kalimat itu hanya tersenyum kecut. Dan mengatakan jika Ying sangat rendah hati. Nano mengeluarkan coklat dari kantongnya dan memakannya. Ying yang melihat itu mencoba memperingati Nano jika coklat mengandung lemak. Tapi Nano malah menawarkan coklat itu pada Ying. Dan kelihatan banget kalau si Ying sangat ingin mencicipi coklat dari Nano. Ying pun makan sedikit coklat itu. Namun seorang siswi gendut dan gagap malah menghampiri Ying. Ying menanyakan dengan siapa Cumpu masuk. Cumpu pun tergagap dan tak bisa menjawab. Ying melihat Cumpu menginginkan kuenya dan Ying langsung memberikannya pada Cumpu. Namun dua orang wanita langsung datang dan mengusir Cumpu dari sana. Setelah kepergian Cumpu, tiba-tiba suara lonceng terdengar. Dan Ying mengatakan jika itu pertanda sang ratu sudah datang. Ia pun langsung mengajak Nano untuk melihatnya. Ternyata ratu itu adalah yang mendapatkan peringkat pertama, yaitu Gate Pimnapa. Nano bertanya, apa Ying tak mau menjadi nomor 1? Menurut Nano, Ying itu secantik Gate. Mendengar ucapan Nano, Ying pun mulai membayangkan bagaimana jika ia yang berjalan dari atas tangga seperti yang Gate lakukan. Sangat berbanding terbalik dengan ucapannya yang mengatakan jika menjadi 10 besar saja sudah melebihi harapannya. Ying menyarankan agar Nano memeriksa peringkatnya. Nano pun memberikan HP-nya dan Ying mulai mengecek peringkat Nano. Ternyata setelah dicek, Nano mendapat peringkat 11. Melihat hal itu, Nano berpura-pura senang dan mengatakan ia hanya satu peringkat di bawah Ying. Ying pun mulai merasa terancam dan ia memilih pergi keluar. Keesokan harinya saat Ying bangun, dia mendapat informasi jika peringkatnya telah turun ke angka 11. Melihat hal itu, Ying kaget dan ia mulai berkaca. Ternyata penyebab peringkatnya turun yaitu karena dia berjerawat.
Saat Ying masuk sekolah, ia mendapat kabar jika Nano sudah mengambil posisinya, yaitu mendapat peringkat ke-10. Teman sekelas Ying menanyakan kenapa Ying bisa berjerawat. Mendengar hal itu, Ying refleks memegang hidungnya yang berjerawat. Namun teman yang satunya memperingatkan agar Ying tidak menyentuh jerawatnya, karena akan bertambah parah. Dia juga mengatakan jika Ying pasti sudah memakan makanan manis. Mendengar hal itu, Ying baru sadar jika kemarin ia makan coklat yang diberikan Nano. Teman berkuncir Ying pun menyarankan agar Ying pergi ke klinik dan ia tahu di mana klinik yang bagus. Ying hendak menjawab, jika dokternya bagus, obati saja wajahmu sendiri. Namun karena Ying orangnya munafik, dia pun hanya bisa menjawab, tidak perlu, namun terima kasih. Ying berjalan dengan santai ke dalam menara 10 besar. Namun 2 orang wanita menahannya dan mengatakan nama Ying tidak ada di dalam daftar 10 besar. Tapi ternyata Nano sedang duduk di sana dan mengatakan jika Ying datang bersamanya. Namun Ying menolak ajakan Nano untuk makan bersama dan memilih makan di kantin. Sampai sini kalian ngerti kan kenapa ucapan bisa jadi kenyataan? Ingat kan waktu Ying bilang terkadang dia juga ingin tinggal di luar. Dan Nano benar-benar ngabulin ucapannya si Ying dong. Karena ucapannya tersebutlah, Ying benar-benar tinggal di luar seperti murid biasa lainnya. Bahkan murid-murid yang lain itu pada ngetawain tingkah si Ying ini. Ying bangun dari mimpi buruknya dan mendapati jika peringkatnya jauh merosot ke angka 21. Ia pun datang ke minimarket untuk membeli obat jerawat. Namun Nano juga di sana. Saat Nano berpura-pura memilih kosmetik, Ying pun pergi dengan terburu-buru. Saat di luar minimarket, Ying bertemu dengan Cumpu, tapi Ying malah lari. Namun setelah itu Nano juga keluar dan membisikkan sesuatu pada Cumpu. Setelah mencoba berbagai macam alat kecantikan, 2 hari kemudian akhirnya jerawat Ying menghilang. Dan ia mendapat kabar jika peringkatnya kembali naik ke angka 10. Ia pun sangat senang dan berjalan riang gembira ke Menara Lerd. Ying ingin bermain ayunan, namun siswi yang bernama New mengatakan jika Ying tak berhak memakai ayunan itu. New pun langsung memberitahu 2 penjaga Menara Lerd untuk mengusir Ying dari sana. Namun lagi-lagi, Nano datang dan berkata jika Ying datang bersamanya. Nano pun mengajak Ying untuk bermain ayunan bersama. Namun Ying menolaknya dan mengatakan ia akan mendorong saja. Nano tersenyum dan memuji jika Ying sangat baik. Nano lalu menyarankan, jika tak bisa menjadi lebih cantik, buatlah orang lain lebih jelek. Mendengar hal itu, Ying pun memiliki ide gila untuk mencelakai Nano. Dia mendorong ayunan itu dengan keras sampai Nano terjatuh. Melihat hal itu, Ying kembali mendapat kabar jika peringkatnya kembali naik ke angka 10. Ia pun terlihat senang, lalu mengambil dasi yang Nano pakai. Dan Ying pun masuk ke dalam menara tanpa rasa bersalah sedikit pun. Scene berganti di mana Ying sedang duduk sambil maskeran, dan tak lama kemudian GDKK datang lalu menggosipkan dirinya. Karena kesal telah diejek dan digosipkan oleh GDKK, Ying pun melakukan segala cara agar bisa berada di peringkat pertama. Dari mulai memasukkan kucing saat si peringkat 6 di kamar mandi, lalu menaruh semut di handuk peringkat 5 dan 7, memotong rambut dan alisnya si New, bahkan menciptakan kebakaran di ruang lab. Bukan hanya itu saja, ia bahkan memberikan obat aneh di minuman si kembar hingga mereka terlihat seperti monyet. Lalu terakhir, ia menukar krim Gate hingga membuat wajah si Gate menjadi hijau. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Ying datang ke sekolahnya. Namun, sekolah terlihat berantakan dan tak terurus. Sampah berserakan di mana-mana. Ying pun terlihat bingung dan ia menuju ke menara 10 besar. Di sana Nano sedang menikmati tehnya, lalu menawarkannya pada Ying. Ying bertanya kenapa Nano bisa masuk. Nano pun menjelaskan jika standar kecantikan sekolah telah merosot jauh. Dan bahkan dengan wajah Nano yang seperti itu, ia mendapat peringkat 3. Ying lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nano pun tersenyum dan mengatakan jika Ying tak perlu berpura-pura bodoh. Karena dirinya lah semua murid jadi meniru perbuatan buruknya. Ying terlihat marah, lalu berkata jika Nano ingin merebut posisinya. Nano terkekeh dan mengatakan penghargaan peringkat pertama tidak penting baginya. Namun itu penting bagi orang seperti Ying. Tak lama kemudian, G datang dari lantai atas.
dan mengatakan pada Ying jika ia begitu yakin sudah menang. Ying yang melihat Gate tetap menjadi yang tercantik pun terkejut. Namun Nano mengatakan, "Ying, yakinlah pada kecantikanmu dan semoga berhasil." Setelahnya Nano pergi menyisakan Ying dan Ge di sana. Setelah kepergian Nano, Gate menghampiri Ying dan mengatakan seharusnya Ying tahu diri. Sayangnya Ying terobsesi menjadi bintang gemerlap. Ying pun menjawab, kecantikan akan memudar, dan karena Ying tahu kebenaran itu, dia pun yakin bisa menjadi bintang gemerlap. Gate mengejek dengan mengatakan, peringkat 10 sepertimu? Lalu Ying marah dan mulai menerjang tubuh Gate. Mereka pun saling menyerang, saling menjambak dan meludahi. Sampai pertengkaran itu dimenangkan oleh Ying. Ying langsung menuju ke aula di mana penghargaan bintang gemerlap akan diumumkan. Ia sangat percaya diri bahwa dialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun ternyata, yang mendapatkan penghargaan itu adalah Cumpu. Ya, dia adalah Cumpu guys. Mungkin aja Nano ngebisikin biar si Cumpu diet kali ya. Sampai gue aja jadi pangling. Nano pun tersenyum menawan di akhir film, dan film pun ditutup dengan kata-kata mutiara seputar kecantikan.